Saya mau menyimpulkan bahwa dia adalah presiden paling buruk sepanjang kita miliki sepanjang sejarah. Ya. Siapa yang lebih buruk dari dia? Ya, coba sebut aja siapa presiden yang kita anggap buruk sebelum dia. Lalu bandingkan, kan beda dong. Yang berani berbohong itu luar biasa. Kebohongan mengenai SMK itu. Sampai sekarang belum pernah dia perbaiki. Belum pernah dia minta maaf bahwa saya telah membohongi kamu mengenai SMK. Itu wawancara khusus, Pak, oleh satu stasiun televisi. Mengenai sudah sekian banyak orang memesan, sudah ribuan orang memesan itu. Dan Anda yang mewawancarai, Anda kalau memesan sekarang sudah terlambat, perlu 2 tahun. Itu kan sangat meyakinkan Pak waktu itu. Jadi kebohongannya luar biasa. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Ini menarik. Itu kalau orang normal tidak mungkin, Pak. Itu risikonya besar sekali. Ini menarik nih pernyataan Prof. Rias. Jadi kalau orang normal hampir dipastikan dia tidak akan berani berbohong luar biasa. Tidak berani. Tidak berani, kan itu menyangkut konsekuensi sosial, psikologis. Psikologis dia akan dicap sebagai pembohong, dan itu beban paling berat, ya. Dan konsekuensi sosial dia menjadi orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Tapi untung baik bangsa Indonesia ini masih mau hormat sama dia setelah berbohong itu. Jadi memang bangsa kita juga masih pertanyaan besar, kan. Jadi kita ini belum membentuk satu peradaban kerakyatan yang memberi harga diri pada bangsa. Bahwa bangsa ini harus anti kebohongan. Bahwa bangsa ini harus sensitif terhadap kemungkinan penipuan penguasa. Apalagi terhadap kejahatan-kejahatan yang konkret. Seperti penindasan, yaitu penganiayaan, segala itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau itu. Tapi kalau menyangkut kebohongan, ini kan perlu ada sensitivitas. Nah, kalau Anda punya intelektual secara minimum saja, Anda masih tersinggung dibohongi. Ya toh? Jadi berarti kalaupun kita ini punya kemampuan intelektual di bawah, seharusnya kita sudah tersinggung ya, Prof. Harus tersinggung. Kok ada orang membohongi kita secara terbuka gitu? Kan ini menarik nih, Prof. Kelihatannya apa yang dilakukan Jokowi ini kalau menurut Prof. Rias nih dari kacamata ilmu politik dan ilmu pemerintahannya, bahwa orang ini kan sebenarnya tidak layak memerintah ya? Sangat tidak layak. Ya ibaratnya ya, jadi camat aja tidak bisa. Gitu, Prof. Ya, camat itu kerja keras, itu punya harga diri, punya kemampuan untuk memimpin. Ya. Ini negara, Pak. Tapi kenapa dia bisa melanggar sampai 2 periode, Prof? Itu yang saya bilang. Jadi saya mengatakan pada podcast yang lain, saya pernah mengatakan bahwa saya itu sampai sekarang belum bisa membuktikan, tapi saya sangat mencurigai ada satu konspirasi besar, ya, atau ada satu sindikat besar yang bekerja untuk menempatkan dia. Ya, setelah jadi wali kota, menjadi gubernur DKI, menjadi presiden sampai 2 kali, itu tidak mungkin adalah hasil dari kehebatan dia sendiri. Ini ada satu konspirasi yang bekerja, yang Anda tidak pernah bisa tahu. Sama dengan kecurigaan saya bahwa selama menjalankan pemerintahan itu, ada bayangan, ada tim bayangan yang bekerja. Ya termasuk memaksakan pemindahan ibu kota itu. Itu bukan dia pikiran sendiri, dia mesti ada sesuatu tim bayangan yang bekerja untuk itu. Ada tim bayangan yang bekerja untuk mengatakan berutang aja terus, kita masih bisa bayar, masih dipercaya, mumpung masih dipercaya, berutang aja, bangun aja ini itu, bangun aja, beri aja fasilitas-fasilitas kepada investor-investor itu. Sampai izin sekian ratus tahun untuk penguasaan lahan. Itu semua mungkin dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia punya pengetahuan terbatas, Pak. Iya, dia punya pengetahuan terbatas. Itu ya, pernah saya bilang itu, kalau saya uji dia tidak lulus, Pak. Ya, masuk IPN tidak lulus ya. Prof. Rias. Jadi menarik ya bahwa seolah-olah ini Prof. Rias mau mengatakan Jokowi ini berarti jadi presiden boneka dong kalau begitu. Pasti boneka. Bukan bonekanya PDIP. Selama ini kita salah sasaran. Seolah-olah bonekanya PDIP. PDIP saja kewalahan hadapi dia. Ya toh? PDIP kan cuma dipakai untuk tumpangan, setelah itu ditinggalkan. Terbukti kan? Ya. Jadi berarti ada orang yang mendrive Pak Jokowi ini ada. Dari belakang. Bukan ada orang, saya kira ada satu tim. Ada tim yang memang bekerja untuk itu. Jadi orang ini bukanlah pemimpin yang genuine ya? Tidak, sama sekali tidak. Enggak ya? Sama sekali tidak genuine. Jadi dia bukan pemimpin yang merakyat, populis, yang waktu awal-awal kita dia memaksakan tampilan merakyat. Ya, tapi dia bukan pemimpin yang merakyat karena dia tidak mengerti aspirasi rakyat. Jadi pemimpin yang merakyat adalah pemimpin yang mengerti aspirasi rakyat. Dan dia komit dengan rakyat. Dia hidup mati dengan rakyat. Dia rela berkorban mendahului rakyat.
Oke. Nah, itu baru pemimpin. Jadi kan orang selama ini salah persepsi, orang pikir pemimpin yang merakyat itu adalah pemimpin yang turun di gorong-gorong. Nah, itu dia. Jadi gaya merakyat. Nah, lalu ada beberapa orang yang lugu di antara elit-elit kita itu berani-beraninya dan tidak malunya berkampanye dulu. Jokowi adalah kita. Berarti kamu sama gobloknya dong dengan Jokowi. Kok bisa-bisanya? Ya. Jokowi adalah kita. Seharusnya dia mengatakan kita adalah Jokowi, artinya kita akan membantu Jokowi untuk sukses. Tapi kan dibalik, Jokowi adalah kita, jadi kita langsung menurunkan kita punya martabat. Ya, itu memalukan sekali. Ini orang harus bertobat yang pernah mengatakan ini. Kalau tidak dia repot dia. Jadi Pak Rias ini tidak termasuk orang yang pernah menyatakan Jokowi adalah kita ya? Oh sama sekali, saya sangat riku melihat itu. Malu saya. Kok ada orang tidak malu mengatakan itu ya? Merendahkan dirinya. Kalau saya bilang Jokowi adalah saya atau kita, saya merendahkan saya punya perjuangan untuk menjadi seorang intelektual kan? Prof Rias dia sebagai orang yang pakar politik, pakar pemerintahan, waktu pertama-tama melihat nih jalannya pemerintahan Jokowi di Solo, kemudian naik ke Jakarta, terus menembus jadi presiden. Ada nggak feeling Prof Rias, kok orang begini bisa jadi presiden? Saya sudah rasakan, Pak. Jadi saya mau bilang, pada waktu Pilkada Jakarta 2012, saya kan ketua timnya Fauzi Bowo. Jadi saya tahu betul bagaimana Jokowi bekerja. Nah, sebenarnya pada waktu itu Jokowi itu cuma datang tampil begitu aja. Yang bekerja itu Ahok dengan timnya. Ahok kan punya jaringan. Jadi memang ini semua tidak mungkin murni terutama untuk mengatakan karena kehebatan dia itu pasti Anda bodoh kalau mengatakan itu. Karena tidak ada fakta-fakta yang bisa Anda pegang. Menarik nih Prof Rias. Berarti kalau begitu Prof Rias melihat bahwa wajar tuntutan rakyat yang di akhir-akhir masa jabatan presiden itu tetap menggaungkan meminta pertanggungjawaban Jokowi secara hukum. Sangat wajar. Itu menggambarkan rakyat kita masih ada elemen-elemen yang normal, yang berpikir sehat. Ya, kalau Anda tidak mengatakan itu, Anda tidak sehat pikirannya. Bahkan lebih konkret lagi kan penjarakan dia, maksudnya itu diadili. Itu konkret. Memang harus diadili. Ya. Prof Rias, ini kan kita punya tradisi nih, menarik karena Prof Rias bilang harus diadili. Kita punya tradisi ini kan selalu memaafkan nih dan melupakan. Seolah-olah begitu tradisi kita, sehingga kita tidak pernah menyeret kepala negara kita atau presiden kita ke meja hijau. Beda misalnya kalau kita berkaca dengan negara-negara tetangga kita, sebutlah dia Korea Selatan atau Malaysia juga. Korea Selatan saja hal yang sangat sederhana, misalnya dia cuma membantu menantunya cari kerja, itu bisa diadili. Kemudian yang menarik kemarin Prof kita lihat berita menteri di Singapura ya, dia cuma nebeng di pesawat jet pribadi, itu bisa diadili secara hukum. Kalau menurut Prof Rias ini, apa yang menyebabkan Indonesia ini tidak pernah atau tidak mampu atau tidak mau memang menyeret pimpinannya ke meja hijau? Itu tadi. Jadi integritas kita sebagai rakyat yang berdaulat itu belum tuntas pembangunannya. Jadi integritas sebagai rakyat, karena rakyat itu adalah pemegang kedaulatan. Ya, bukan kedaulatan. Dia berhak untuk mendapatkan pemerintahan yang baik. Jadi kalau dia dihianati oleh pemerintah yang baik itu, dia wajib mengatakan bahwa dia keliru. Anda berkhianat dan Anda harus bertanggung jawab atas pengkhianatan itu. Itu kalau rakyatnya sudah menjadi apa yang disebut dalam teori ilmu pemerintahan itu active citizen. Ya, warga negara yang aktif, yang menjaga marwahnya, yang menjaga harga dirinya sebagai warga negara. Kalau mereka secara kolektif menjaga itu, mereka sangat alergi dan sensitif terhadap penyelewengan pemimpin. Jadi ini yang belum terbentuk. Maaf aja, peradaban politik kita itu belum secanggih dan belum setinggi yang kita idealkan di awal kemerdekaan. Bahwa kita ingin menjadi bangsa merdeka dan berdaulat, adil dan makmur. Ini belum. Menarik nih Prof Rias. Berarti kalau begitu apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun kalau menurut Prof Rias nih sebagai ilmuwan politik dan ilmuwan pemerintahan, memang banyak celah hukum yang bisa dipersoalkan? Oh, banyak sekali. Celah hukum, celah etika. Dia pelanggar etika terbesar. Ya, tidak ada malu. Orang dulu itu kalau ada suatu kesalahan kan masih ngeles bagaimana memoles itu kesalahan-kesalahan. Ini tidak. Telanjang sekali. Ya, tadi itu saya ambil contoh. Saya banyak contoh, tapi saya paling senang mengambil contoh SMK itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita telah melihat dan telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian, di mana Pak Profesor Ria Rashid ini memberikan suatu penilaian kepada Presiden kita ketujuh, yaitu Pak Joko Widodo. Beliau mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah ada di Indonesia. Aneh juga kalau menurut saya ya. Tapi menurut saya sih ini kurang fair deh kalau profesor memberikan penilaian seperti itu kepada Pak Jokowi ya. Karena tidak memberikan suatu contoh atau siapa presiden yang dibandingkan dengan Pak Jokowi ini. Ya, harusnya dia memberikan data-data bahwa presiden ini lebih baik daripada Jokowi. Ini program-program yang telah dilakukan oleh presiden ini dan tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi gagal dalam hal ini dan yang taruhlah si A ini dia berhasil dalam melakukan ini ya. Pak Profesor ini tidak melakukan atau tidak memberikan kita contoh siapa pembandingnya dalam hal ini. Jadi dalam hal ini saya bisa menilai Pak Profesor Ria Rashid ini memberikan penilaian secara pribadi ya. Penilaian Pak Profesor ini hanya secara pribadi saja ya, bukan merupakan penilaian seluruh rakyat Indonesia. Ya, tapi menurut saya itu sah-sah saja, itu menurut pribadi ya. Tetapi apa yang dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia selama ini adalah hal-hal yang realita yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, kalau kita mau lihat ya, kalau kita lihat siapa sih presiden yang selain daripada Jokowi yang tidak ada cacat celahnya, ya, tidak ada kesalahannya, tidak ada kelalaiannya, tidak ada kekurangannya. Siapa? Ya, harusnya juga Pak Profesor memberikan data-data siapa presiden yang terbaik menurut Profesor. Berikan contoh-contohnya siapa. Dan dia tidak pernah ada kelalaian dan tidak pernah ada kekurangannya dalam bidang selama dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, mungkin Pak Jokowi punya kelemahan, ya, cuman bentuknya aja yang berbeda. Ya, mungkin ya si A punya kelemahan apa dan si Pak Jokowi ini punya kelemahan apa. Ya sama-sama juga namanya kelemahan. Ya, tidak semua manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya, apalagi kalau presiden ini kan memimpin ratusan juta seluruh rakyat Indonesia, ya pusing juga, pusing kepala tujuh keliling ya. Ya, kalau kita mau melihat apa aja prestasi-prestasi yang yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini ya, salah satu prestasinya adalah pembangunan infrastruktur. Ya, kita nggak bisa tutup mata dalam hal itu. Ya, bagaimana beliau membangun infrastruktur ya yang bagus, yang baik ya, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ya, memang ada orang yang mengatakan bahwa emang tol atau jalan dimakan oleh rakyat Indonesia. Iya, itu nggak dimakan. Tapi bagaimana distribusi perekonomian bisa berjalan dengan baik ya, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa makan dengan baik ya, dengan distribusi yang baik ya. Jadi kalau hal-hal ini yang terlalu dibesar-besarkan ya, kalau menurut saya, kalau yang dibesar-besarkan itu adalah ada janji Pak Jokowi ya, mobil SMK lah, inilah dan itulah ya. Kalau menurut saya secara pribadi ya, mungkin itu dulu salah satu program Pak Jokowi sebelum dia menjadi presiden. Itu adalah program-program kampanyenya selama dia mencalonkan diri. Tapi setelah dia menjabat, setelah dia mikir-mikir apa yang paling prioritas untuk membangun negeri ini, apakah membangun mobil nasional yang namanya itu SMK, atau apa yang paling urgensi? Ya mungkin setelah dia mikir-mikir urgensi ya mobil-mobil SMK ini atau pabrik mobil nasional ini tidak begitu emergensi ya menurut dia ya. Ya, sehingga dia rubah programnya. Namanya juga program bisa berubah, kampanye bisa berubah ya sesuai dengan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi buat apa kita punya mobil, punya pabrik mobil, tapi kalau infrastrukturnya belum bagus ya. Menurut saya Pak Jokowi ini dia menyelesaikan dulu infrastrukturnya, ya jalannya yang bagus dulu, supaya nanti kalau ada pabrik mobilnya juga ya tidak tidak macet di perjalanan. Ya, jadi
mungkin hal-hal ini terlalu dibesar-besarkan oleh Pak Profesor ini ya. Jangan terlalu dibesar-besarkan lah hal-hal apalah, bilang pembohong lah, pembohong besar lah. Aduh, semua juga manusia pernah berbohong. Ya mungkin aja karena Pak Jokowi ini duduk di dalam suatu jabatan kenegaraan ya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam hal ini ya. Tetapi apa yang menjadi permasalahan kalau seandainya ya mobil SMK ini dibangun dalam negeri ini, ya tidak ada yang bisa menjamin itu menjadi lahan korupsi baru juga, ya itu bisa menjadi lahan korupsi baru sebagaimana yang kita lihat dan kita tahu selama ini dalam pemberitaan yang terjadi di badan usaha milik negara, bahkan di lembaga-lembaga negara yang akhir-akhir ini begitu begitu gencar Pak Prabowo untuk membuka hal-hal yang seperti ini. Ya, tidak tertutup kemungkinan juga kalau memang mobil SMK ini ya semua orang mau mendapatkan bagian. Makanya mungkin Pak Jokowi mengatakan dalam pikirannya, kalau yang punya uang ya beli aja di perusahaan Jepang. Nggak usah kita bikin mobil nasional. Buat apa? Kalau nanti moralitas bangsa ini belum bagus, akhirnya menjadi lahan korupsi baru. Ya menurut saya ya itu jauh lebih bagus ya. Kita beli aja. Yang punya uang lah, yang punya uang beli di mobil Jepang. Ya, rakyat tidak membutuhkan pabrik mobil. Mereka tidak membutuhkan pabrik mobil. Ya, jauh lebih mereka membutuhkan bagaimana distribusi atau pekerjaannya bisa berjalan dengan baik. Bagaimana supaya sekolah bisa gratis. Itu yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya. Tetapi hal-hal yang seperti inilah yang membuat itu mencoba memframing ya, sehingga mau merubah pola pikir, cara berpikir, cara pandang, paradigma masyarakat terhadap Pak Jokowi. Ya nggak seperti itulah ya. Tetap aja, coba kalau kita lihat di akhir pemerintahan Pak Presiden Jokowi itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi itu begitu tinggi, begitu bagus. Ya. Kendati pun di sana sini ada kekurangannya. Ya, tapi kepuasan masyarakat rata-rata kepada Pak Jokowi itu begitu bagus ya. Jadi rakyatlah yang menilai. Ya, rakyat yang menilai apakah Pak Jokowi ini baik pekerjaannya atau tidak. Ya. Jadi kalau menurut saya ini terlalu dibesar-besarkan lah ya. Kalau terlalu dibesar-besarkan kalau memang Pak Profesor ini mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah merupakan presiden terburuk yang pernah ada di Indonesia. Saya rasa itu salah ya, tidak benar ya. Itu penilaian pribadi. Ya mungkin kalau Pak Profesor masih ada dendam-dendam politis yang dimana pada waktu yang lalu ya jagoannya kalah ya. Kalah dari Pak Jokowi waktu mencalonkan diri sebagai gubernur. Ya sudahlah. Ya kita terima kalau memang siapapun yang terpilih kita terima walaupun tidak setuju. Ya. Ya. Kita harus bisa menghormati pilihan rakyat walaupun tidak setuju dengan hal itu. Ya, jadi jangan lagi digembor-gemborkan bahwa itu pembohong besar lah. Ya, sebenarnya Pak Jokowi ini tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, hanya karena ada konspirasi besar ya di belakang Pak Jokowi ini, orang-orang bekerja sama bagaimana memenangkan Pak Jokowi ini. Kalau dibilang juga prestasi Pak Jokowi dalam hal itu nggak ada, bagaimana bisa terjadi konspirasi besar kalau nggak ada kerjasama dengan Pak Jokowi dalam hal ini? Inilah yang paling penting sebenarnya. Inilah cara berpikir Pak Jokowi yang sering saya dengar yang banyak orang mengatakan bahwa polos deso, tapi berkat kecerdasannya itu luar biasa bisa mengorganisir ya, membuat suatu konspirasi besar untuk mengangkat dia menjadi seorang presiden di seluruh rakyat Indonesia ini. Dan tidak tanggung-tanggung 2 periode ya. Nggak tanggung-tanggung sebenarnya juga lawannya adalah 2 kali Pak Prabowo. Kalau kita hanya mau melihat ya seperti Pak Profesor yang mengatakan bahwa kalau saya nilai itu Pak Jokowi itu tidak lulus. Ya itu penilaian pribadi. Apakah memang Pak Rias ini menilai dari segi akademis? Ya saya juga nggak tahu. Tapi kalau kita mau lihat dari segi akademis sebenarnya Pak Prabowo dia kurang apa? Orangnya pintar, cerdas.
ya mantan Kopassus dan Jenkompassus, ya mantu Presiden Soeharto, ya punya jaringan yang hebat dan kuat, dia juga dukungan dana yang kuat. Tapi apa yang membuat Pak Prabowo ini bisa kalah dari Pak Jokowi yang deso polos? Ya, itu yang perlu kita belajar dari Pak Jokowi ini. Bagaimana dia seorang orang deso, dia mengalahkan orang yang punya nama besar, yaitu Pak Prabowo. Ya. Itu kelebihannya, jeniusnya dia di situ. Enggak seperti yang dikatakan dalam video di atas tadi bahwa tidak genuine lah. Enggak juga, enggak seperti itu. Kita lihat hasilnya. Ya, bukan kita lihat proses dari pemikiran kita sendiri, tapi kita ngelihat hasilnya. Enggak tanggung-tanggung 2 periode loh. Ya. Kalau seandainya saya percaya bisa 3 periode, saya rasa Pak Prabowo ini bisa kalah lagi. Nggak mungkin. Ya. Dan Pak Prabowo sendiri mengakui beliau banyak belajar dari Pak Jokowi. Ya, sampai-sampai dia menggandeng anak Pak Jokowi ini karena dia takut. Kalau dia nggak gandeng anaknya Pak Jokowi, kemungkinan juga dia bisa kalah. Ya. Jadi itulah kehebatan Pak Jokowi ini. Seharusnya ya, kita karena nilai akademis kita bagus, kita menilai orang lain bahwa tidak punya apa-apa. Nggak bisa seperti itu. Menjadi presiden itu dilihat dari nilai akademis saja, saya rasa kurang tepat ya, kurang pas. Buktinya Pak Prabowo dinilai dari nilai akademisnya kurang apa dia? Ya, dari segi prestasi-prestasinya dia kurang apa? Tetapi kalau hanya mengandalkan prestasi-prestasi di atas kertas, saya rasa itu kurang cukup. Ya, memang karena kepribadian ini sifatnya kompleks. Ya, nggak hanya satu sisi saja kita melihat orang itu. Ya, memang di sana sini saya juga memang melihat ada kekurangan-kekurangan Pak Jokowi, ada kelemahan-kelemahannya, seperti pengaturan undang-undang yang dicurigai selama ini ya, undang-undang pemilu segala ini yang dicurigai orang. Saya juga tidak setuju hal itu. Tetapi di dalam hal ini kemampuannya menjadi seorang presiden, kalau memang profesor mengatakan dia tidak punya apa-apa, saya harus angkat jempol kepada Pak Jokowi. Menurut saya dia orang yang hebat. Dia seorang deso yang bisa memimpin negara ini selama 2 periode. Oke teman-teman, demikianlah dari saya. Dan jikalau teman-teman punya pendapat yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.